untuk menekan angka kemiskinan. Apa yang tidak boleh? Tidak boleh lagi ada wisuda dari mulai TK sampai SMA. Karena itu pembiayaan. Tidak boleh lagi ada studi tour yang di dalamnya piknik. Saya rasa Prabowo para menteri terkejut melihat pidato Kennedy Mulyadi ini, teman-teman. Kennedy pidato soal dilarangnya studi tour, dilarangnya warga meminjam kepada Bang Emok, ya. Sampai sedetail itu pemikiran gubernur, teman-teman. Ya, agar apa? Agar rakyatnya nggak terbebani, terkhusus rakyat menengah ke bawah. Ya, saya rasa kalau semua pejabat berpemikiran seperti ini, ya para menteri membuat kebijakan seperti ini, yakin dah, ya pasti ya menjadi pusat kemajuan Indonesia, teman-teman. Luar biasa ya. Coba kita simak dulu ya pidato Kennedy Mulyadi. Yang menarik kemarin kepala SMK swasta di Bekasi ditegur oleh kepala dinas pendidikannya karena bikin piknik ke Bali. Dia berargumentasi begini, kami tidak melaksanakan studi tour di Bali. 5,4 juta itu bukan buat studi tour, tapi buat perpisahan, Iro. Bagi saya mau studi tour, mau studi banding, mau apapun, yang penting anak keluar dari daerahnya, mengeluarkan biaya, mungut ke orang tuanya, tidak boleh. Saya paparin, dari mana orang tua memperoleh uang untuk outing kelas anaknya, untuk jaket anaknya, untuk cicing heula sia aing ngomong. Kemudian untuk biaya studi tour anaknya pinjam di koperasi simpan pinjam, pinjam di pinjol, pinjam di Bank Emok, pinjam di bank keliling, pinjam di NBK, pinjam di Bank Pancasila. Itu ada grupnya Pak tiap desa, Pak. Jadi kalau dulu ada grup komunitas ibu-ibu ke sawah, ke kebon, hari ini komunitas ibu-ibu pengelola dana rentenir per RT 15 orang perkumpulannya. Mereka tiap hari berkumpul, kemudian nanti mereka disumpah kalau pinjam, aku berjanji. Kemudian bagaimana mereka menutupi Bank Emok? Maka pinjam bank keliling. Bagaimana menutupi bank keliling? Pinjam bank NBK. Bagaimana menutupi ini lagi? Pinjam ini. Jadi satu orang memiliki pinjaman di 7 sumber pembiayaan renten. Saya kemarin dikejar-kejar oleh seorang bapak yang menangis, rumahnya mau disita. Anaknya waktu itu pergi studi tour, mengeluarkan 5 juta, pinjam ke koperasi Eksis. Dan hari ini berubah menjadi 45 juta, tidak sanggup bayar, rumahnya mau disita. Di Tasikmalaya ada seorang ibu tidak bisa masak karena LPG-nya 3 kilogramnya disita. Ini harus diselesaikan. Tetapi dari sisi mentality buruk, mentalitas rakyat kita, kalau dikasih pinjaman lewat BUMDes, dana bergulir, tidak bayar. Kan ini harus ada. Menurut saya sudah, jangan berpikir mereka dapat sumber dari mana. Sudah Pak Wakapolda, ke depan mereka itu kategorinya sebagai bank ilegal. Mereka meminjamkan uang, bunganya 10%, tidak bayar pajak, mempercepat orang untuk kaya. Menurut saya bubarkan, dan itu anggap pelanggaran pidana. Gak ada jalan lain. Jangan berpikir lagi rakyat nanti sumbernya di mana. Rakyat kita ini bisa hidup, Pak, tapi kalau ada peluang minjem, jangan dikasih kesempatan. Kenapa? Rata-rata untuk hal yang tidak produktif. Ini. Nah, ini harus selesai. Dalam tahun ini harus selesai. Yang kedua, darurat sampah. Sampah plastik menggunung di sungai. Sampah plastik menggunung di sawah, sampah plastik menggunung di tepi-tepi jalan. Darurat sampah, hujan deras, kemudian terjadi penyumbatan, banjir. Hari ini salah satu pasar di kota Bandung sampahnya 600 ton. Uang sampahnya dipungut, tapi sampahnya tidak diangkut. Dan saya targetkan 2 hari ini harus selesai. Tetapi di balik itu, teman-teman dari Kementerian Lingkungan itu, tempat pembuangan sampahnya belum memenuhi syarat, disegel oleh KLHK, jadi tersangka kepala dinasnya, tapi nggak selesai masalahnya. Bicara ke mana? Tempat sampahnya ditutup, kepala dinasnya jadi tersangka, tapi tetap buangnya harus tetap ada. Harus kemana? Akhirnya Jakarta Pluit buang sampah ke sungai yang ada di Bekasi. Kota Bandung kebingungan buat sampah. Ini harus tuntas
nggak boleh lagi nggak tuntas, nggak boleh lagi saling menyalahkan, nggak boleh lagi saling menceritakan. Harus ada solusi, harus ada eksekusi. Jangan pakai lama, harus hari ini, nggak ada kesempatan besok. Ini Pak, ini harus selesai Pak. Sehingga harapan saya dengan pertemuan ini nanti Menteri Sosial itu bisa menggerakkan para pendamping PKH. Mereka mengedukasi warganya bagaimana caranya nanti para penerima dana PKH dan bantuan Kemensos yang sangat besar itu menjadi orang yang produktif. Mereka mau nyapu di lingkungannya, mereka mau ngelola sampah di tiap RT, di tiap RW. Kita bangun sistemnya organik anorganik, kita bangun pemilahan sampah. Yang plastiknya kita kirim ke industri jadi biji plastik. Kita gerakan yang penerima bantuan sosial jangan berubah menjadi orang yang pemalas karena tiap bulan dapat jatah dan bantuan. Nah, kemudian saya ingin ada keterlibatan RT RW, kepala desa, para pendampingnya. Kalau mereka malas pada usia produktif, menurut saya wajar kalau dievaluasi bantuannya karena dia malas. Nah, kemudian di ketahanan pangan, ini yang terjadi di desa. Orang-orang malas jadi tukang tandur, malas jadi tukang ngaramet, malas jadi tukang drek. Kenapa? Batur ge menang 20 kilo tegudu tandur. Batur ge dapat 20 kilo, 10 kilo tegudu ngaramet, malah jadi malas. Justru menurut saya orang yang terima bantuan sosial usianya produktif harus didorong ke sawah, nanam jagung, nanam padi, nanam cengkeh, nanam cabai. Kalau hari ini harga cabai diperbincangkan, saya ingin para pendamping PKH nanti, orang-orang para penerima PKH kasih bibit, suruh nanam cabai, suruh nanam jagung, suruh menjadi orang produktif, dapat bantuan, jangan tumbuh kelas baru yang menjadi pemalas hanya mengandalkan bantuan. Menurut saya ini terus kemudian seluruh bantuan-bantuan ini harus terintegrasi. Bapak Menteri, saya menemukan orang miskin itu rata-rata anaknya banyak. Orang kaya pengen punya anak, datang ke dokter ini, konsultasi, bikin bayi tabung, habis 2 miliar. Terjadi wae, nu miskin mah jadi. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak Pak, punya 16 anak Pak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Itu pinter semuanya. Saya biasa, dari mana rumahnya, siapa orang tuanya. Akhirnya saya bertemulah dengan orang tuanya yang lagi dikontrakan. Bapaknya ada di rumah, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10. Dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11. Nah, ini harus diselesaikan Pak. Bagaimana? Nanti ke depan Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutin laut terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB. Nah, seluruh ini harus terintegrasi, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini memelopori sebuah pertemuan terintegrasi, dan nanti akan terintegrasi terhadap kebijakan provinsi. Desa yang aktif ngurus sampah maka bantuannya cair. Desa yang sampahnya tidak diurus, kepala desanya kawin wae tetulus bantuan anak. Serius. Terus kemudian apalagi, keluarga berencana bagian dari item ini Pak Mendes, bahwa nanti saya kerjasama dengan Pak Mendes, desa yang memenuhi syarat sebagai desa yang istimewa, dia berhasil dalam KB, berhasil dalam pelayanan pendidikan rakyat, berhasil dalam penanganan kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu dan anak, tidak ada stunting, kemudian pengelolaan sampahnya baik, maka kami akan memberikan hadiah stimulus pembangunan senilai 10 miliar rupiah. Stimulus pembangunan 10 miliar. Dan lombanya Pak Mendes akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan mendapat stimulus 200 juta. Juara kabupaten akan mendapat stimulus, desa dan kelurahan ya, termasuk kelurahan, akan mendapat stimulus 1 miliar. Juara provinsi akan mendapat stimulus 10 miliar. Dan nanti akan kami umumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal. Nanti akan kami umumkan secara terbuka. Ini adalah bagian dari memacu. Terakhir, apa yang hilang dari kepala desa hari ini dan lurah? Sifat kultural. Apa itu kultural? Kepekaan terhadap lingkungan.
Turunnya dana desa ada positif, ada negatif. Positifnya pembangunan meningkat, keuangan di desa meningkat. Negatifnya kepala desa sibuk dengan administrasi. Kepala desa lebih stres menghadapi inspektorat. Kepala desa lebih stres menghadapi pemeriksaan dibanding dengan lebih stres menghadapi rakyatnya yang tidak ber-KB, lebih stres menghadapi rakyatnya yang stunting, lebih stres menghadapi sampah di kampungnya. Hari ini kepala desa tidak secara umum, banyak yang baik, tidak peka terhadap lingkungan. Sampah di depan rumah dia tidak peka lagi, jalan tidak peka lagi, jukut segini tidak peka lagi. Semua terfokus pada apa? Kapan dana desa cair, kapan siltap cair, bagaimana SPJ-nya, muter kepalanya di situ saja. Aspek kepemimpinan kultural kepala desa yang melekat dalam sistem desa yang berbasis kebudayaan hari ini punah dalam pedesaan ini. Dan akhirnya banyak kepala desa yang tidak berwibawa di depan rakyat. Untuk itu ke depan harus ada mekanisme sederhana. Untuk satu, aspek administrasi. Yang kedua, kepekaan kepala desa terhadap lingkungan. Yang terakhir, setiap desa kebutuhannya berbeda. Ada yang desa jalannya sudah bagus, tetapi pengelolaan air bersihnya belum ada. Ada desa yang kantor desanya bagus, tetapi pengelolaan sampahnya belum ada. Ada desa yang bagus, tetapi jalan lingkungannya buruk. Saya pikir kita harus mulai punya data desa. Saya ingin sebagai usulan ke Pak Menteri, bantuan desa disesuaikan dengan kebutuhan di desa itu. Ada datanya. Kalau desa ini jalan lingkungan, maka bantuan desanya fokus ke jalan lingkungan. Tapi saya nitip jalan lingkungan harus kalau mau pakai cor-cor pabrikan. Kenapa? Ketika pakai cor yang dibuat di desa, 1 tahun copot lagi. Tahun berikutnya itu lagi. Tahun berikutnya itu lagi. Teangges-angges. Saya ingin desa ini ngebangunnya per blok. 1 RW bangun dulu tuntas, jalannya beton, kotniknya 7 cm, semuanya bagus. Pindah setelah itu RW ini. Hari ini duitnya dibagi-bagi, Pak. Bagi per RT 25 ewang, 15 ewang, kemudian balur kehujanan coplok deh. Bener kan? Balur kehujanan coplok deh. Dan yang menurut saya yang paling macet dan paling lengit duitnya adalah dana bergulir. Yang dipakai BUMDes, usaha arohan aing duitna pakai piara ayamna elu, pakai piara domba pae, pakai piara laukna mabok. Dan kepala desa juga banyak yang bingung masalah ketahanan pangan, Pak. Bingung. Ini harus mulai terarah. Bahkan loba kepala desa balong batur dipoto jadi SPJ. Keprok siap deh. Ada program ketahanan pangan, begitu pemeriksa datang, domba batur dipoto di aku. Nah, ini program ketahanan pangan, domba si iroh di aku. Ada yang begitu, jujur tak ya tak? Iya. Nah, ini akibatnya karena kepala desanya salah dalam memilih, datanglah orang yang mengaku sebagai pengawas. Apakah itu dari LSM, apakah dari ormas, apakah ngaku dari wartawan? Mungkin sieun, makin takut. Karena makin takut tiap datang 200. Akhirnya yang ini hilang, yang ini habis. Sieun deui dipanggil ku serse, kieu stres. Ini harus segera disudahi, Pak. Masyarakat perlu pemimpin yang ngurus, bukan pemimpin depresi, Pak. Masyarakat perlu pemimpin yang mengayomi lingkungannya, bukan pemimpin yang stres terus-terusan. Karena kepala desa stres, maka kecamatan akan stres, kabupaten akan stres. Saya tidak mau provinsi Jawa Barat menjadi provinsi stres. Ini rubah, Pak. Dan kita jujur-jujuran dengan satu harapan, saya minta kepala desa, karena saya dekat dengan seluruh kepala desa, yang lalu biarkan berlalu. Kalakuan rubah heula geus. Jangan diulangi lagi. Tapi sekarang ke depan tolong robah diri Anda, perbaiki. Kita ingin memimpin dengan baik, kita ingin Jawa Barat istimewa. Itu karena saya memimpin menghindari politisasi apapun. Saya akan bersikap objektif demi kepentingan rakyat Jawa Barat. Saya tidak akan bicara ke partai, yang tidak akan bicara saya ke depan apa. Saya ingin desa teh ini kelurahan teh nyanding tapi tong nyandung. Terus kemudian ada lagi, Pak, kelurahan. Karena desa mendapat alokasi terus, kelurahan mengalami kesulitan. Kenapa? Tidak bisa terima hibah, tidak bisa terima dana bantuan. Sehingga saya akan merumuskan hari ini di lomba kartu desa dan kelurahan. Saya pun akan memikirkan bagaimana kelurahan-kelurahan bisa tumbuh dengan baik. Ini saya ucapkan terima kasih. Untuk itu siap.
Mana siapna? Siap. Awas ya, balik digawe di dia Tegarawe si awas kuai. Siap. Siap desanya bersih. Siap bebas stunting. Teman-teman semua, alhamdulillah tadi kita sudah mendengar pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, tentang ya Jawa Barat, mohon maaf, dilarang ya meminjam Bank Emok ya teman-teman, dilarang juga study tour. Kenapa sih di Jawa Barat diberlakukan seperti itu? Ya, satu, supaya masyarakatnya nggak dibebani ya, yang mana begitu mahal biaya-biaya seperti perpisahan sekolah, study tour ya teman-teman. Itu sudah meringankan beban Jawa Barat ya teman-teman, beban keluarga-keluarga yang mana ya ekonomi menengah ke bawah. Tapi jangan disalahgunakan ya. Sudah dibuat peraturan sebaik mungkin oleh Kang Deddy, tapi ya orang tuanya malah, mohon maaf, jajannya berlebihan, kemudian ya bekal sekolahnya berlebihan, masih banyak lagi yang mana itu sama saja teman-teman ya. Dari pemerintahnya sudah baik, sudah benar, sudah membuat aturan agar enggak memberatkan rakyatnya, enggak memberatkan warganya ya. Cuman dari kitanya ini ya teman-teman harus bisa mengolah ya teman-teman, bagaimana agar kita jangan sampai kita terlibat pinjol, Bank Emok lah, yang lain lah ya, jangan sampai teman-teman ya. Semoga ada manfaatnya video ini ya, teman-teman, terkhusus buat diri saya sendiri ya. Semoga kalian sehat selalu. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.